Perlu diketahui bahwa video ini lebih memfokuskan kepada retorika atau seni berbicaranya, bukan kepada teknik konseling. Selamat menyaksikan. Caca, yo, sini. Assalamualaikum Caca. Waalaikumsalam Yuli, masya Allah, kemana aja? Ada. Apa kabar kamu? Alhamdulillah baik. Caca gimana? Alhamdulillah baik. Gimana Yul? Gimana di kuliahan, aman? Ya gitulah seperti biasa. Biasa kayak gimana? Aku gak tahu biasanya kamu gimana. Pasti ada problem yang menghampiri. Apa tuh? Cerita nih. Boleh. Sharing we, gitu kan udah lama gak ketemu nih. Sharing we. Boleh. Ya make ya berbagi pengalaman gitu ya. Kan gini aja. Gimana? Sebenarnya teh takut gitu ya. Udah terjun ke dunia kuliah. Sedangkan pasti kita tuh nemu sikap-sikap orang yang berbeda. Ya, yang jadi masalahnya aku tuh gampang ke bawah-bawah. Dari contoh ngelakuin kesalahan sampai terbiasa gitu ngelakuin kesalahan itu. Padahal sebelumnya kan aku tahu itu tuh salah. Kayak misalnya dari segi bahasa ya, aku sendiri udah berubah gitu. Karena ya mungkin ada faktor dari aku yang terbawa sama lingkungan juga. Contohnya kayak gimana ya, mabal aja. Sebenarnya nggak kepikiran gitu, kok bisa ngelakuin kayak gitu. Padahal kan itu udah tahu itu salah. Kewajiban mahasiswa apa, harus belajar kan ya. Tapi yang jadi masalahnya tuh ya diri aku sendiri udah ngerasa itu teh baik-baik aja gitu. Udah ngerasa itu nggak salah karena emang terbiasa. Berarti gimana sih? Gimana ya? Kamu tahu aku kaget gitu ya. Di dunia perkuliahan sama sih aku juga kayak bahasa terus gimana ya pergaulannya tuh beda we di dunia luar mah gini ya. Ya kalau sama merenya ngerasain gitu. Terus kayak hal-hal apa ya keburukan kecil tuh jadi kayak udah terbiasa. Tapi ya kalau gini ya, kalau dalam Al-Quran mah di surat Al-A'raf ya ayat 172. Nah, sebelum manusia tuh turun ke bumi tuh ternyata manusia tuh udah mengadakan perjanjian sama Allah, ruh manusia. Ketika Allah bertanya, "Alastu birabbikum?" katanya. Manusia tuh menjawab, "Qalu bala syahidna." katanya. Mereka menjawab, "Ya, kami bersaksi bahwa Engkau Tuhan kami." Nah, jadi sebenarnya pasti gak sih kalau ngelakuin hal buruk yang kita nggak terbiasa, awalnya nolak gak hati nurani kita? Awalnya sih nolak. Ya kan? Itu teh kenapa? Itu karena dulu kita udah mengadakan perjanjian. Jadi ketika kita berbuat kemaksiatan atau keburukan, hati kita teh gelisah. Nah, itu tuh tanda kembalinya kita kepada Allah kayak gitu. Jadi ingat perjanjian yang dulu gitu. Emang pada hakikatnya hati nurani kita tuh udah gitu. Nah, tapi gimana kalau misalkan kita tuh udah sadar, kita udah ngerasa itu teh salah gitu. Tapi kadang aku ya udah bodo amat, nggak ngerasa itu salah, ya bodo amat gitu. Aku asal itu menyenangkan aku, ya itu nggak jadi masalah. Sampai segitunya gitu ngelakuin kesalahan, udah ngerasa salah, tapi masih dilakuin, terus ngerasa itu teh udah hal biasa namanya. biasa ya. Iya sih benar ya. Kalau kita menyempelekan keburukan kecil gitu, nantinya kita teh kayak udah biasa nyaman gitu ya sama maksiat itu teh ya alhamdulillah ya. Sama sih aku kadang kayak masih suka ke bawah gitu. Tapi merenya coba ya kenapa Allah dalam Al-Quran nyuruh kita buat berlindung ketika mau baca Quran Allah tuh kan bilang katanya, "Fa'idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Baca Quran kebaikan bukan sih? Iya. Kebaikan ya, tapi Allah nyuruh kita buat berlindung. Itu teh kebaikan, dalam kebaikan Allah nyuruh kita buat berlindung. Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ketika kita berbuat baik aja, setan teh ngeganggu gitu. Makanya kita harus berlindung kepada Allah. Nah, ini apalagi dalam keburukan berarti Allah juga menyuruh kita buat berlindung. Soalnya kan kalau dijelasin ya di surat Al-Hajj ayat 52. Nah, dari situ tuh setan tuh jadi menggoda kita lewat apa sih? Lewat keinginan-keinginan. Kan manusia punya hawa nafsu ya. Jadi banyak keinginan-keinginannya. Nah,
contoh keinginan baik atau keinginan buruk gitu. Ketika keinginan baik aja ya kita harus berlindung kepada Allah. Nah apalagi ketika ada keretek gitu ya di dalam hati kita gitu mau melakukan keburukan, nah berarti kita tuh harus. Nah di situ tuh di ayat itu tuh Allah bilang, tapi Allah bakal menguatkan dengan ayat-ayatnya. Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, kan itu ada ayat Qur'annya kan. Berarti kita tuh harus ya berlindung kepada Allah gitu. Terus Allah juga di situ tuh dalam Al-Quran tuh ngejelasin, kata Allah tuh gini katanya, waqul Robbi, dan katakanlah Robbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Robbi ayahdurun. Nah itu ada ya di surat Al-Mu'minun ayat 97, ayat 98. Bisa kita dawakan buat kita teh berlindung ke godaan-godaan setan atau dari keinginan hawa nafsu kita gitu yang jelek. Itu tuh kan artinya dan katakanlah Robbi a'udzubika, ya Tuhanku aku berlindung kepadamu, min hamazati syayatin, dari bisikan-bisikan setan, wa a'udzubika, dan aku berlindung pula kepadamu, Robbi ayahdurun, ya Tuhanku Robbi ayahdurun, agar mereka tidak mengikuti aku, katanya kayak gitu. Nah jadi kemarin kita tuh selain kita tuh ikhtiar gitu ya, mungkin kita tuh harus bergaul boleh sama siapa aja gitu ya. Bagus lah gitu ya kita bisa bergaul sama siapa aja, tapi kita juga harus ada teman yang bisa ngingetin gini Yul. Jadi ketika kita lupa teh ada yang ngingetin kayak gitu. Nah kan kayak gitu. Nah meren ya ikhtiar itu teh harus kita lakuin. Tapi meren gak bisa ya kita hanya ikhtiar gitu kita. Misalnya ya kita tanpa Allah ya gak ada apa-apanya gitu ya. Makanya tetap kita tuh harus melibatkan Allah gitu. Allah yang maha tahu gitu ya. Jadi kita tuh ya berdoa sama Allah gitu ya. Berdoa sama Allah, terus ya minta perlindungan. Emang benar-benar harus emang istiqomah itu berat gitu. Istiqomah dalam kebaikan emang berat. Makanya kita harus banyak-banyak ikhtiar yang tadi. Terus kita harus banyak berdoa, terus bisa mendawamkan doa yang tadi tuh kayak gitu. Gimana coba ya, aku masih mencoba ya, berusaha ya, kita mah ikhtiar dulu aja gitu ya. Terus hasilnya ya serahin sama Allah ya, semoga kita diistiqomahin dalam kebaikan gitu ya. Kan Allah gak mungkin lah gak nyetujuin kita dalam kebaikan. Makanya mungkin Allah tuh bakal ngasih jalan kita kalau kitanya emang niat benar-benar pengen istiqomah dalam kebaikan itu. Ya gitu ya, semoga mah kita dilindungi sama Allah gitu ya dari yang nyeleweng gitu gini. Ya semoga mah bisa istiqomah di dunia perkuliahan teh gitu. Bukan kita yang diwarnain, tapi ya semoga mah kita bisa mewarnai kebaikan gitu buat orang lain. Kan itu yang indah ya guys sih. Ya, tapi gimana ya kadang udah tahu kan berarti solusi harus baca ta'awun. Tapi di sisi lain aku pernah ngelakuin kayak gitu. Gimana sih kita biar bisa maksudnya teh biar bisa ngendaliin hawa nafsu kita gitu. Padahal kita udah tahu solusinya harus kayak gitu, tapi masih bisa aja gitu ngelakuin kesalahan. Ya soalnya apa coba, ada hadisnya tapi aku lupa lagi katanya, hawa nafsu itu lebih kejam daripada 70 setan. Katanya kayak gitu kan, serem ya. Ya makanya itu tadi kan, karena ya mungkin kalau dari aku mah ya kita karena pedomannya Al-Quran ya, kita balik lagi ke Al-Quran tadi yang itu tuh yang kata Allah disuruh berlindung kepada Allah. Terus ya coba aja kita dawamkan dulu doa yang tadi, Robbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Robbi ayahdurun. Nah coba aja dawamin kayak gitu. Jadi ketika ada keretek dikit ya buat keburukannya, langsung gitu istighfar kita teh, astagfirullah, langsung berdoa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus Robbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Robbi ayahdurun. Ya Allah gitu, ini teh salah. Nah kita dengan kesadaran itu udah gitu, udah jangan ngikutin. Kayak misalnya kita cari alasan lain lah kalau belum bisa ngingetin mah, kayak gitu. Gimana ya
ya kita coba dulu aja nanti gitu, kayak gitu. Semoga bisa jadi solusi. Oh iya Ca, ya Allah, alhamdulillah, makasih. Jadi ya intinya selain kita berikhtiar baik, kita juga harus dibarengi dengan doa yang tadi yang Auzubillahiminasyaiton Ya rojim. Ya kayak gitu, lanjutin aja, jangan setengah-setengah ya kayak gitu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Terus bisa ada wamin yang Al-Mu'minun tadi gini yul 97, 98, ayat 97, ayat 98. Robbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika robbi ayyuhdurun. Kadang kita teh gini yul, apa ya, ngerasa bahwa doa itu apa sih doa gitu ya. Padahal doa teh senjata paling kuat umat muslim loh. Doa itu samar ya, emang samar gitu, tapi hasilnya nyata. Coba itu aja yang Quran surat Al-Mu'minun ayat 97 sama 98 itu bisa dijadiin ayat ruqyah, tahu ya kan? Pada ya ayat ruqyah tuh Quran surat Al-Mu'minun 97 98 itu termasuk. Nah, jadi kayak ya berarti kayak cara mencegah diri kita dari keburukan atau sebagai benteng lah, perisai diri gitu ya. Semoga aja gitu. Soalnya ya emang doa teh samar tapi nyata gitu hasilnya. Karena ya kita langsung berdoa sama Allah, ya semoga Allah ngasih solusi terbaik buat kita kayak gitu. Ya, mungkin itu sih kalau dari aku mah ya. Semoga ya kita teh bisa iyalah bisa terus dalam kebaikan gitu. Amin. Semoga aku juga bisa memperbaiki yang dulunya salah, bisa jadi lebih baik. Amin. Ya udah Ca, makasih ya. Kapan-kapan kita bisa sharing lagi kalau misalkan ada. Oke, amin. Kamu tuh jangan sungkan-sungkan gitu ya main atau misalnya kita kan bisa kontekan gitu ya. Sekarang mau udah banyak sosmed gini ya, lewat WA gitu. Iya sih, tapi emang udah sibuk ya sama apa ya dunia masing-masing gitu. Kamu kuliah di sini, aku kuliah di beda kampus kayak gitu. Ya, sehat-sehat ya. Makasih Ca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.